Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur, memuja serta memuji atas kehadirat Allah ya Rabb. Allah yang telah memberikan kita rahmat, Allah yang memberikan kita nikmat. Atas limpahan rahmat dan nikmat tersebut, kita dapat berkumpul di majelis yang sama-sama kita cintai ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengkufuri nikmatku, maka lihatlah azabku amat pedih. Allah berkata sedemikian kepada kita selaku hamba karena Allah ingin melihat seberapa ketakwaan atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan. Hadirin yang dirahmati Allah. Salawat beriringkan salam tak bosan pula kita kirimkan buat Nabi Yuna wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panglima di waktu perang, imam di waktu sholat, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tausiah singkat dengan tema pemimpin. Banyak kita ketahui tentang pemimpin itu cuma hanya sekedar formalitas, tanpa menelusuri sebenar-benarnya, hakikatnya pemimpin itu seperti apa. Sebagai khalifah, manusia memperoleh amanat Allah Subhanahu wa taala untuk menyelenggarakan suatu kehidupan yang baik, mengelola alam seisinya agar manusia itu sendiri dapat hidup dengan penuh kebahagiaan yang penuh ridha Allah. Dan Allah telah memerintahkan kaum muslimin untuk membina persaudaraan dan kesatuan, melarang perpecahan dan perselisihan. Maka dari itu manusia memerlukan adanya sikap dan tanggung jawab yang baik di dalam hubungannya dengan sesama hamba Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilu mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang-orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan, sesungguhnya Engkau maha penguasa atas segala sesuatu. Ayat ini menceritakan tentang bahwa kerajaan adalah pemimpin. Pemimpin yang mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap apa yang dikerjakannya. Maka pemimpin itu harus adil kepada setiap umatnya. Karena seorang pemimpinlah yang dilihat oleh umatnya itu rasa kebersamaan terhadap masyarakat. Hadirin yang berbahagia, Allah telah menetapkan untuk memuliakan sebagian orang yang menghinakan sebagiannya, menjadikan seseorang pemimpin dan sebagian orang biasa.
sebagian menjadi permukaan dan sebagian menjadi orang awam. Itulah sunnah Allah yang ada di dunia ini. Kepemimpinan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya, dan amanah Allah yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dan barang siapa yang mengerjakannya dengan baik, maka Allah tidak mempermudahkannya, akan tetapi sebaliknya, jika barang siapa yang mengerjakannya tidak baik dan berkhianat terhadapnya, maka Allah akan mempersulit dan membalas dengan kejahatannya. Kita itu umat yang diamanahkan untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Seyogyanya kita berpikir keras, apalagi kita mahasiswa kebanyakan kawan-kawan kaum muslimin. Jadikanlah sebagai motivasi dan dorongan belajar di dalam organisasi menjadi sebuah ukhuwah bagi kita menjadi seorang pemimpin. Bagaimana sistematis, teknis dari pemimpin organisasi itu kita utarakan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jemaah asar yang dirahmati Allah. Orang-orang tidak amanat dengan kepemimpinannya, maka tidak sempurna memegang kepemimpinan. Allah telah menyindir kepada orang yang memegang kekuasaan, namun kekuasaannya tidak mendatangkan manfaat bagi orang lain. Artinya, barang siapa yang tidak banyak mendapatkan kebaikan dan manfaat bagi orang lain, jika menduduki kepemimpinan, maka ia tidak layak menjadi seorang pemimpin. Dengar, ini yang disampaikan langsung Allah yang berkata seperti itu. Allah menyindir di dalam ayat Al-Quran. Apakah kita tidak sadar kaum muslimin? Pemimpin bukanlah lahan untuk mencari kekayaan, jelas, harta, jabatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi hakikatnya kepemimpinan itu adalah amanat yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak nanti. Rasulullah SAW telah memperjelas bahwasanya kita sebagai umat muslim yang dipercayai sebagai pemimpin, janganlah sampai kita mengkhianati kepercayaan dan harus menjalankan amanah dengan baik. Jangan sampai kita menyalahgunakan wewenang kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Sebagai seseorang pemimpin harus menjalankan sebaik mungkin, yang mana akan dimintai pertanggungjawabannya sebagai pemimpin di akhirat kelak nantinya. Ya Allah, jadikanlah kami di antara manusia yang tidak rakus terhadap kekuasaan, jabatan dan kedudukan. Dan jikalau Engkau beri kami kekuasaan ya Allah, maka jadikanlah kami ini dan jadikanlah sebagai sarana untuk kami beramal saleh dan mendekatkan diri kepadamu ya Rabb. Kita perlu mengambil hikmah di dalam ceramah yang telah saya sampaikan ini. Saya menegaskan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, pilihlah pemimpin yang memang benar-benar sejatinya pemimpin, bisa bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin bukan hanya sekedar pemimpin yang rakus akan jabatan, yang rakus akan potensi, akan tetapi ikhlas dan tulus untuk memajukan apa saja yang dikuasainya. Dalam pemerintahan saat ini kita sedikit menyinggung bahwasanya Indonesia saat ini tidak baik-baik saja kaum muslimin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, karena terlalu panjang nanti saya berbicara, terlalu banyak kritik akan makin berbuntut panjang takutnya. Cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.